semua. Hari ini kita akan ngobrol dengan Bang Rizky Putra RD, salah satu pengacara publik di LBH Semarang. Jadi Bang, karena ini adalah pembicaraan lanjutan daripada segmen diskusi kita kemarin sama Bang Zai SBMI Tegal. Jadi dia bicara soal bagaimana pemberangkatan, karena dia adalah sebagai korban juga, dan dia korban dan dia menceritakan pengalaman kerja advokasinya. Hari ini dia sebagai ketua SBMI Tegal. Jadi hari ini kita akan ngobrol soal ini Bang, soal seperti apa perspektif hukum dan hak asasi manusianya dalam hal perlindungan ABK migran itu. Ya, kalau kita lihat secara instrumen hukum dan HAM-nya gitu ya, kalau secara internasional kan seenggak-enggaknya nih ada dua yang instrumen yang bisa jadi pegangan gitu loh. Yang pertama itu Maritime Labour Convention, konvensi pekerja perikanan gitu ya, pekerja kelautan, 2006 itu disahkan sama ILO dan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia entah tahun 2016 atau 17 gitu ya. Terus kemudian ada konvensi ILO 188. Nah, yang ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Oke. Nah, kemudian kalau secara nasional kita tahu ada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, itu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Kemudian ada PP turunan juga sebenarnya, PP 59 2021 itu mengatur secara lebih detail tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran. Cuma itu masih general gitu ya. Nah, kalau yang khusus ABK migran itu baru aja nih disahkan minggu lalu, berarti ya sekitar minggu pertama Juni gitu. Ada PP atau peraturan pemerintah yang mengatur khusus tentang itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya beberapa instrumen ini, di samping instrumen yang lebih luas ya, misalkan ada Covenant Hak Sipol, ECOSOP dan segala macam gitu ya. Tapi seenggak-enggaknya bisa kita lihat bahwa dalam melihat permasalahan ABK migran gitu, ada beberapa hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kalau kita lihat misalkan dari awal gitu pemberangkatan gitu ya. Nah, si ABK migran atau anak buah kapal migran ini sebenarnya mau dia bekerja di kapal apapun gitu ya, dia berhak atas yang pertama itu informasi mengenai kejelasan, termasuk resiko-resiko apa yang mungkin muncul saat dia bekerja atau saat pemulangan, agensinya siapa, terus kemudian perusahaan yang mempekerjakan dia itu dari negara mana, namanya apa, dan segala macam sejelas-jelasnya. Dan kemudian yang kedua itu sebenarnya soal kapasitas gitu. Nah, soal kapasitas, bagaimana kemudian ABK migran itu harus dipastikan dulu bahwa si ABK migran ini benar-benar katakanlah memiliki skill yang layak untuk bekerja di laut, karena kan kondisinya sangat berbeda dengan bekerja di daratan gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya itu di dalam beberapa regulasi tadi sudah cukup diatur itu di aspek pemberangkatan gitu ya. Nah, kemudian sebelum berangkat itu sebenarnya ada satu hal juga yang penting, adalah soal perjanjian kerjanya gitu loh. Selama ini berdasarkan informasi juga dari kawan-kawan SBMI itu kan sebenarnya nggak pernah clear gitu ya. Bahkan banyak kasus gitu upahnya saja mereka tidak tahu ini realnya berapa sih gitu. Atau kalaupun diinformasikan di awal, sering terjadi saat mereka bekerja realnya bukan segitu. Atau mungkin realnya segitu yang dibayarkan oleh perusahaan yang mempekerjakan, kapal yang mempekerjakan, tapi kemudian ada potongan-potongan gitu. Nah, ini kan sebenarnya nggak fair. Ini bisa kita lihat dari dari pemberangkatannya saja nih gitu loh. Ini udah ada permasalahan gitu. Nah, orang mau bekerja jauh dari kampung halaman gitu, tetapi ternyata tidak diinformasikan secara jelas. Nah, kalau dalam konteks paling sederhana kan bisa kita lihat ini sebenarnya penipuan gitu loh. Tapi kemudian dalam konteks yang lebih jauh ya, ini bisa mengarah ke tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang ya. Ada undang-undangnya tahun 2007 kalau nggak salah, saya lupa nomornya. Nah, karena
unsur-unsur paling umum di tindak pidana perdagangan orang TPPO atau human trafficking itu kan yang pertama adalah soal prosedur atau caranya gitu loh. Jadi mereka kemudian diiming-imingi, ayo nih kami merekrut gitu loh, mencari ABK migran. Syarat-syaratnya ini, nanti kalau misalkan kesusahan untuk melengkapi syarat-syarat kami bisa bantu gitu. Terus kemudian tentang saat dia sudah kemudian direkrut, kemudian diberangkatkan, ternyata terjadi eksploitasi gitu loh. Nah, kalau kita lihat tuntutannya nih di awal itu di rekrutmennya dia dibohongi sebenarnya, dibohongi, bahkan ada pemalsuan dokumen juga yang difasilitasi oleh si agensi, dan mau nggak mau karena ini dokumen, misalkan katakanlah paspor, visa dan segala macam, ini pasti melibatkan negara juga kan. Nah, artinya negara yang seharusnya memenuhi hak, tapi ternyata ikut kong kali kong juga di sini gitu. Ya indikasi kuatnya begitu gitu. Nah, kemudian saat bekerja di kapal ternyata terjadi eksploitasi. Ini kan berkaitan juga dengan kalau kita balik lagi ke beberapa instrumen tadi gitu, berkaitan juga dengan hak-hak dia selama bekerja. Misalkan hak beribadah, hak untuk bebas dari perbudakan, ya banyak hak-hak normatif pekerja lainnya yang kemudian tidak bisa diakses. Termasuk misalkan soal makanan yang tidak layak, nutrisi. Ini kan kalau orang bekerja itu harus dihitung sebenarnya kadar nutrisi yang dia butuhkan dengan beban kerja itu harus seimbang gitu. Nah, tapi kan seringkali ini tidak terjadi. Nah, secara permasalahan begitu. Kemudian sayangnya kalau kita lihat dalam konteks komitmen pemerintah gitu, pertama soal menyediakan aturan main gitu. Menyediakan aturan main di sini kita lihat pemerintah masih setengah hati nih. Ada undang-undang PPMI, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang kemudian itu sebenarnya kan mengamanatkan ya bahwa aturan turunan, bahwa aturan-aturan yang lebih detail terhadap undang-undang PPMI itu disahkan 2 tahun setelah berlakunya undang-undang PPMI. Artinya 2019 sebenarnya sudah harus berlaku, disahkan. Nah, tapi kan kita lihat peraturan pemerintah yang pertama disahkan saja, yang itu adalah turunan dari undang-undang PPMI baru disahkan tahun 2021. Peraturan pemerintah nomor 59 gitu. Nah, terus ada lagi peraturan pemerintah nomor 22 yang baru saja disahkan beberapa waktu lalu gitu loh. Kita belum dapat draftnya sebenarnya, tapi kalau dari pemberitaan media banyak juga kritik yang mengatakan itu tidak ideal. Artinya memang sebenarnya pemerintah sengaja melakukan pembiaran terhadap eksploitasi yang dialami oleh buruh migran gitu. Nah, padahal misalnya beberapa tahun belakangan beberapa media itu sudah santer memberitakan bahwa banyak sekali eksploitasi atau bahaya sekali eksploitasi yang dialami oleh pekerja migran, bahkan sampai meninggal dunia. Dan tidak hanya meninggal dunia, jasadnya pun entah di mana, dihanyutkan ke laut gitu loh, tanpa persetujuan keluarga gitu. Apalagi misalkan kita lihat dari konteks Jawa Tengah gitu ya. Nah, kalau dari kajiannya kawan-kawan atau informasi dari kawan-kawan SBMI dan Greenpeace gitu kan, Jawa Tengah ini menjadi semacam sentra perekrutan ABK migran dari daerah manapun. Berangkatnya dari Jawa Tengah kebanyakan gitu ya, meskipun daerah lain juga ada. Nah, kita lihat bahwa pemerintah daerah Jawa Tengah terkesan abai juga. Dinas Ketenagakerjaan tidak berjalan efektif, meskipun kita tahu ya alasan klasiknya adalah soal pengawas ketenagakerjaan di dinas-dinas ketenagakerjaan itu kurang gitu ya. Nah, tapi sejauh ini karena keberulangan atas kasus-kasus itu terus terjadi sampai sekarang, ini kan bisa kita lihat sebenarnya bahwa ini memang soal komitmen negara, soal pengabaian negara yang dilakukan, nggak diurus. Misalkan pertanyaan sederhana gitu ya, ada berapa sih jumlah WNI yang menjadi ABK di kapal asing gitu loh. Mungkin ada datanya beberapa, dan itu kan sangat
berkaitan dengan yang pertama adalah mungkin bagi perusahaan-perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang legal gitu loh, mungkin dia store data mungkin ya, atau kedua dari data kasus paling. Nah, menyisirnya di belakang tuh, bukan di depan gitu loh. Jadi gimana mau merumuskan upaya pengawasan kalau data aja nggak ada gitu. Ya, belum lagi kan salah satu permasalahannya adalah sangat banyak perusahaan-perusahaan penempatan pekerja migran di Jawa Tengah itu yang tidak berizin dan itu dibiarkan oleh pemerintah. Jadi teman-teman sekalian, sangat menarik dan saya kira kompleks pembahasannya dari Bang Rizky terkait itu seperti apa penegakan hukum dan hak asasi manusianya, terus kemudian seperti apa dalam proses perekrutmennya, terus kemudian bagaimana hak-hak fundamental yang kemudian itu harus dipenuhi oleh baik agensi maupun negara ketika ABK kapal itu kemudian bekerja di kapal ikan asing. Terus kemudian ada semacam political will daripada negara. Sebenarnya tadi kurang lebih Bang Rizky membahas sebenarnya ini ya karena instrumen internasional sudah ada gitu ya Bang ya. Sekaligus instrumen hukum yang ada di negara kita itu sudah ada sebenarnya. Tetapi hari ini ya lagi-lagi soal pengabaian negara terhadap perlindungan ABK kapal migran itu. Nah, tetapi kita akan membicarakan ini Bang. Saya kira pertanyaan yang kedua itu ini kan eksploitasi ya, eksploitasi yang dialami oleh dan banyak korban. Jadi karena eksploitasi itu adalah seperti ini ya, tindak pidana perdagangan orang yang itu seperti apa sih dalam konteks penanganannya di Indonesia ketika kita sebagai korban nih begitu. Ya, ini sebenarnya sangat berkaitan dengan pembiaran yang dilakukan negara gitu ya. Kalau kita lihat polanya kan sudah jelas nih, ABK direkrut, kemudian tidak diberikan informasi yang jelas dan akhirnya mengalami eksploitasi bahkan sampai berujung kematian gitu loh. Nah, saat kita lihat sebenarnya siapa yang memperoleh keuntungan dari proses yang tidak benar ini, itu ada agensi-agensi dan bisa saja kemungkinan dia di backup juga oleh aparat negara di belakangnya gitu loh, supaya pembiaran atau supaya kemudian upaya perdagangan orang ini bisa lancar gitu kan. Nah, permasalahannya adalah kemudian tentang perspektif kepolisian gitu, yang seringkali menjadi kendala tersendiri dalam mengusut apa yang dialami ABK migran sebagai sebagai tindak pidana perdagangan orang gitu loh. Paling mentok-mentok dibilang sebagai ini adalah penipuan gitu. Kalaupun ada kasusnya kan itu tidak banyak. Kalau kita lihat dari jumlah kasus misalkan yang berhasil didokumentasikan oleh kawan-kawan SBMI gitu ya, itu kan sebenarnya sangat jomplang ya gitu loh. Harusnya kan ditindak aja nih gitu. Kalau memang mau polisi mau benar-benar menjadi penegak hukum gitu ya. Nah, kenapa harus diarahkan kepada tindak pidana perdagangan orang? Supaya begini, salah satu keunggulan dari tindak pidana perdagangan orang itu adalah si korban itu berhak mendapat restitusi. Apa itu restitusi? Itu adalah hak berupa nominal uang gitu, nominal uang yang menjadi hak dari si korban tindak pidana perdagangan orang, dan itu dibayarkan oleh si pelaku gitu. Artinya kan ini selain pelaku itu bisa dihukum penjara, dia juga harus membayar nominal tertentu kepada si korban gitu loh. Nah, karena seringkali kalau itu hanya di penjara gitu ya, si korban itu kan sangat membutuhkan sebenarnya, pertama adalah uang untuk bertahan hidup. Kemudian hal-hal lain juga yang disinggung oleh undang-undang TPPO adalah bagaimana pemulihan dia secara sosial, secara psikis, karena kan
mengalami eksploitasi yang berbulan-bulan atau mungkin menahun itu apa ya, besar kemungkinan psikologisnya sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Nah, kalau sebenarnya ini diusut langsung saja to the point bahwa ini adalah apa namanya, tidak pidana perdagangan orang tanpa dicari-cari lagi. Oh, kayaknya ini aja deh yang paling gampang pasalnya nih gitu loh. Nah, ini sebenarnya lebih menunjukkan adanya komitmen negara terhadap perlindungan terhadap ABK migran gitu. Berarti bisa dikatakan ini juga nih teman-teman, ini berkaitan soal protokol penegakan hukumnya, Bang. Artinya ya negara selain berkomitmen dalam hal perekrutmennya sebagai, maksudnya melihat ya agensinya begitu, dalam artian agensi harus serius juga dalam hal pengiriman ABK. Terus satu sisi juga ada protokol internasional yang kemudian itu ya tidak boleh sembarangan ke negara mana, karena kan dalam sistem kerjanya itu ya harus ditahu negara yang dituju, terus kemudian laut mana yang kemudian mereka ambil gitu. Ya begitulah kira-kira ambil ikannya seperti apa. Dan ini sih Bang, terkait tadi yang menarik itu teman-teman itu bicara soal Jawa Tengah nih. Jadi dalam situasi Jawa Tengah itu seperti apa Bang? Dalam artian apakah masih lemah di tataran daerahnya, ataukah justru itu lemahnya kayak kembali tadi soal dari pusatnya seperti apa gitu? Ya kalau kita lihat dari konteks Jawa Tengah, pertama kan kondisi realnya populasi banyak begitu ya, dan politik upah murah itu menjadi asumsi kita sih menjadi salah satu faktor pendorong gitu ya. Nah, di banyak daerah lain pun ini sebenarnya butuh juga penelusuran lebih mendalam gitu ya. Mengapa kemudian Jawa Tengah menjadi apa namanya, semacam pusat sentra perekrutan ABK migran, dan itu dilakukan secara ilegal gitu ya. Nah, cuma apa namanya, saya belum bisa jawab misalkan kenapa yang apa namanya dari daerah lain itu ke Jawa Tengah, tapi seenggaknya untuk konteks Jawa Tengah adalah ini kan daerah miskin sebenarnya ya, Jawa Tengah gitu. Meski baru memulai industrialisasi, dan industrialisasi itu kan seringkali berkait kelindan dengan kemiskinan gitu ya, kemiskinan dan pemiskinan gitu loh. Nah, jadi ini kan orang sebenarnya kehilangan ruang untuk bekerja di kampung halamannya sendiri gitu loh. Sebenarnya kan hidup layak itu menjadi apa ya, menjadi hak setiap orang, setiap warga negara, dan itu dibebankan kepada pemerintah pemenuhannya. Nah, tapi saat itu tidak bisa dicapai, orang akan mencari apa namanya, alternatif lain gitu. Salah satunya adalah jadi buruh migran gitu. Ini sih sebenarnya sudah apa ya, menggambarkan pelanggaran berlapis-lapis yang dilakukan pemerintah. Pertama, kegagalan pemerintah kalau dalam konteks ini Jawa Tengah berarti untuk menjamin bagaimana warganya bisa hidup secara layak gitu ya, baik secara ekonomi, secara sosial, secara psikologis gitu. Karena kan untuk bekerja jauh itu secara psikologis sebenarnya orang juga berat ya, dengan segala tantangannya. Nah, kemudian pun saat apa namanya, para warga ini mencari alternatif lain gitu loh, karena kegagalan pemerintah ini gitu. Pemerintah juga membiarkan akhirnya, nggak peduli, bahkan ya apa ya, dianggap sebagai tidak jarang juga sebenarnya kita menerima narasi bahwa yang dipersalahkan itu adalah justru ABK-nya gitu loh, ya ABK-nya yang salah untuk mencari agensi ini segala macam. Nah, padahal kenapa menjamur agensi-agensi ilegal ini, mining agensi ilegal ini, yaitu kan karena pemerintah berpangku tangan sebenarnya. Karena kan apa ya, dasar penjalanan pemerintahan kan sebenarnya berkelindan dengan proses akumulasi modal, seringkali begitu. Nah, jadi apa namanya, dan akumulasi modal itu kan sebenarnya mensyaratkan juga tenaga kerja yang berlimpah gitu ya.
biar orang sama orang bisa bersaing. Bagi yang nggak bersaing, yang nggak mau bersaing, yang tidak berkenan bersaing, ya silahkan cari alternatif pekerjaan di luar gitu. Jadi menarik kawan-kawan. Jadi ternyata pembahasan eksploitasi ABK migran di kapal ikan asing itu ternyata itu bisa dibaca dari politik upah murah. Ya, satu sisi juga kita bisa lihat soal soal tadi komitmen negara yang itu tidak ada satu dokumen terpadu itu seberapa banyak, seberapa juta orang bekerja sebagai ABK kapal di kapal ikan asing, Bang. Nah, terus kemudian dalam konteks Jawa Tengah tadi menarik adalah ya soal ketegasan pemerintah daerah maupun pusat di perusahaan agensinya ketika ya kita tahu lah dari pemberangkatan terus kemudian dia bekerja sampai dia pemulangannya itu bahkan tidak ada satu perlindungan yang istilahnya yang utuh, Bang. Jadi ketika ada kasus pelarungan kayak kemarin itu baru ada negara kemudian tiba-tiba muncul sebagai sebagai pelindung gitu. Tetapi dari sekian banyak kasus ya kita lihatlah ya karena Jawa Tengah ya sehingga menyebabkan ini terjadi saya kira eksploitasi yang sangat merugikan warga negara. Nah, jadi mungkin lanjut nih, Bang, kita bicara soal soal ini ya, soal terkait lembaga-lembaga terkait soal ini, soal pemberangkatan itu. Banyak yang bilang ini tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Itu kan kayak melempar tugas kan, dalam artian terus kemudian ini persoalan ketenagakerjaan yaitu di Kemenaker misalnya. Dan itu yang menjadi kesulitan kita mau melapor kemana gitu. Bahkan ya hari ini pun ya kembali tadi ya kita sulit mau mengadu kemana gitu, dalam artian pertanggungjawaban hak asasi manusia ABK kapal itu tadi. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, Bang, terkait seperti apa kira-kira ketika terjadi ketika terjadi kita mau mengadu kemana nih, dalam artian ya kita mau mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan kah, ya Kemenaker kah, terus kemudian Kementerian Luar Negeri kah, ataukah Kementerian Perhubungan. Itu yang sulit tuh. Yang kalau saya sepakat sih sebenarnya ada satu pintu tadi ya. Karena sederhananya gini, di berbagai kota dan kabupaten gitu, itu sekarang beberapa tahun belakangan seenggaknya yang saya perhatikan gitu ya, kan marak banget dinas penanaman modal terpadu satu pintu gitu loh. Penanaman modal dibikin satu pintu biar gampang, tapi penegakan hukum dibikin bercabang gitu loh. Ya kan? Dibikin bercabang sehingga orang bingung sendiri gitu loh. Nah, saya sih sepakat bahwa karena ini adalah permasalahan ketenagakerjaan sebenarnya, satu pintu itu harusnya leading sektornya adalah di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan ketenagakerjaan juga secara infrastruktur juga punya dinas-dinas ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan di daerah gitu. Yang ini kan diharapkan bisa efektif gitu. Baru kemudian kalau memang ada permasalahan karena konteks terjadinya permasalahan ABK migran ini adalah di luar negeri gitu, ya apakah Kemenaker nanti akan mengkoordinasikan itu dengan Kementerian Luar Negeri segala macam gitu. Tapi tetap idealnya sih ada satu pintu, dan saya sangat menurut saya sih memang yang paling strategis adalah Kementerian Ketenagakerjaan, yang kemudian itu juga dilimpahkan ke pengawas ketenagakerjaan. Karena sebenarnya secara pidana pun pengawas ketenagakerjaan ini kan punya kewenangan ya. Mereka kan penyidik pegawai negeri sipil sebenarnya. Nah, artinya infrastrukturnya udah ada nih, tinggal bagaimana keseriusan dalam menjalankan itu gitu loh. Ya di satu sisi itu harapan gitu ya. Tapi kalau kita lihat realitanya ya, dengan fungsinya yang sangat tradisional aja untuk melakukan
melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak normatif kerja pabrik misalkan nih, itu masih sangat bisa kita pertanyakan gitu loh. Oke, jadi sebenarnya itu ya persoalannya ya harus di satu pintu bang ya, dalam artian soal rekrutmen, terus kemudian dia ABK kapal bekerja. Tetapi ini bang, sedikit yang saya pahami terkait ternyata dalam proses tahapan rekrut sampai dia pulang itu ya banyak pungli bang ya, dalam artian ya kita mau melapor ke siapa, dalam artian ya pungli di sini pun itu terjadi dan sering diceritakan oleh dari teman-teman korban gitu. Terus kemudian bicara teman-teman itu gajinya ditahan bang, jadi apa namanya, korban pun tidak pernah mendapatkan pesangon atau gaji. Terus kemudian dokumen-dokumen penting, maksudnya dokumen pribadi daripada korban itu ya ditahan. Terus kemudian itu bicara soal ya karena proses rekrutmennya itu mahal ya, banyak tuh korban yang dikorbankan yang kemudian itu apa namanya, itu kemudian mereka harus bayar mahal tuh untuk kemudian bekerja di kapal ikan asing itu. Nah sekarang ini bang, bicara soal penegakan hukumnya, dalam artian kasus-kasus ABK migran itu, dalam artian teman-teman buruh migran ini itu mereka laporannya kemana, dalam artian mereka berharap seperti apa sih dalam hal penegakan hukum perlindungan ABK migran? Ya kalau kita lihat realnya bagaimana, saya sih sebenarnya agak pesimis kalau laporan itu dilakukan secara personal gitu ya. Tetap memang harus ada dukungan dari masyarakat sipil, dari serikat-serikat buruh migran apalagi, atau dari kemudian organisasi bantuan hukum yang tersebar di beberapa wilayah, organisasi bantuan hukum terdekat misalkan gitu. Kalau misal konteks Jawa Tengah itu apa namanya, agak tersentral di Pantura, khususnya Tegal, Pemalang dan sekitarnya gitu loh, bisa ke sana. Dan apa namanya, di sana sebenarnya bisa dibedah tuh soal advokasi yang mungkin dilakukan apa. Jadi sebenarnya nggak ada saya sih agak pesimis dengan solusi praktis. Kalau ada masalah ini ke siapa melapor, karena memang untuk bukan berarti apa ya, saya menghimbau para korban ini untuk bergantung ke lembaga tertentu gitu ya. Tapi realnya adalah bahwa untuk mendorong aparat negara kita bekerja itu butuh effort lebih. Kadang udah desakannya udah kuat gitu, itu pun belum tentu dilakukan tugas dan wewenangnya gitu. Nah jadi makanya sangat apa ya, akan sangat lebih baik gitu kalau misalkan dihubungkan dulu ke organisasi-organisasi masyarakat sipil yang ada di sekitar gitu, untuk kemudian dipikirkan langkah advokasinya bagaimana. Tidak menutup kemungkinan juga misalkan di satu advokasi bisa sejalan dengan advokasi kasus lainnya, sehingga kan itu lebih apa namanya, efisien juga secara waktu gitu. Nah jadi soal efektivitasnya tadi desakannya ada, efisiennya bisa secara waktu gitu loh. Jangan sampai gitu ya, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang pungli gitu ya, jangan sampai korban ini menjadi korban lagi saat dia melapor. Ya kita harus fair juga mengakui bahwa nggak menutup kemungkinan ada potensi mereka dimintain lagi tuh. Gitu. Betul. Oke, jadi terkait rekomendasi kita itu bang ya, soal bagaimana caranya, bagaimana negara itu harus memperbaiki tata kelola perlindungan ABK migran itu. Ya, dan dari ABK migrannya sendiri, nah mungkin kalau misalkan ada yang menjadi calon gitu ya, itu mungkin bisa di awal untuk apa namanya, mencari dulu informasi ke serikat-serikat buruh yang concern di apa namanya ABK migran gitu, supaya bisa mendapatkan keterangan yang lebih clear, informasi yang lebih clear. Ada upaya pencegahan di awal. Nah kalau itu dilakukan,
Ya semoga kemudian resiko-resiko bisa diminimalisir. Selain itu apa namanya, sebenarnya ada juga nih harapan gitu ya. Kalau di undang-undang PPMI itu kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah diatur tuh ya, dari pusat sampai ke desa bahkan. Iya. Nah, mungkin di desa-desa itu juga apa namanya, bisa juga menggalakkan program itu, desa-desa yang menjadi kantong pekerja migran, asal pekerja migran gitu loh. Kan bukan tidak mungkin, karena kan kerjaan pemerintah desa nggak cuma bangun jalan gitu ya. Ya seenggak-enggaknya sih kalau apa ya, kalau perangkat desanya nggak emang benar-benar berniat lah ya untuk melindungi warga desa, itu adalah upaya yang sangat bisa dilakukan, dan secara biaya juga nggak tinggi-tinggi banget, atau mungkin bisa nol biaya begitu ya. Kalau bisa misalkan mengakses organisasi bantuan hukum terdekat misalkan gitu, atau serikat-serikat buruh, itu kan sangat bisa dikerjasamakan gitu ya. Berarti ini ceritanya jangan asal diberangkatkan aja gitu Bang ya. Dalam artian bahkan tadi itu ya, karena ini terintegrasi dari pusat sampai ke desa, maka desa sekalipun itu harus punya ketersediaan terkait itu tadi ya, terkait ketika orang mau diberangkatkan sebagai pekerja ABK migran gitu kira-kira. Nah, yang lebih bahaya sebenarnya satu lagi, kalau nanti pemerintah desanya itu terlibat untuk mengkampanyekan bahwa bekerja di luar negeri itu enak. Tanpa berbicara tentang resikonya apa gitu kan. Nah, jadi ya lebih baik kalau apa namanya, kalau bisa nih lebih berhati-hati dalam membangun wacana di desa tertentu, jangan sampai itu justru men-trigger orang, dan nanti ya syukur kalau dia pulang, kalau warga desanya nggak pulang atau hanya pulang lama gitu. Iya. Berarti kan selama ini juga apa namanya, terkait isu bekerja sebagai apa namanya ABK migran, itu sebenarnya kayak ini Bang ya, semacam kayak ada semacam supaya didorong untuk bekerja di itu loh, luar negeri, tetapi sebenarnya tidak membicarakan soal pahit dan susahnya sebagai ABK migran itu. Nah, jadi ternyata penjelasan kita itu berbicara soal bagaimana perlindungan itu dari pusat sampai ke desa kawan-kawan. Jadi terus kemudian sebisa mungkin peran negara untuk kemudian pekerja-pekerja ini itu tidak diberangkatkan ke luar negeri. Ya karena tadi itu Bang Rizky menjelaskan, ya karena politik upah murah, terus kemudian yang menjadikan satu sisi juga orang tertarik bekerja di luar negeri ya karena di apa namanya, diisukan bahwa gaji upahnya itu sangat tinggi. Tetapi di balik semua itu ya ada eksploitasi yang besar-besaran gitu. Mungkin itu dari saya. Pamit undur diri dulu Bang ya. Ya, jadi tetap pantau kami, akan lanjut di segmen berikutnya. Mungkin salam perjuangan, hidup buruh.